Baik, perkenalkan nama saya Martin Madau dengan NPM 223410144 kelas 6 MF, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Metodis Indonesia. Di sini saya akan melakukan pengelolaan data, membuat coding membuat variabel, menginput variabel, mengolah data deskriptif, menjelaskan hasil output SPSS sebagai untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah analisis pengolahan data. Baik, langsung saja kita buka aplikasi Excel di sini. Baik, di sini saya sudah mengcoding data mentah yang telah diberikan dosen tadi pada coding kelas. Ini kode-codingnya demikian. Pada coding jenis kelamin juga ini codingnya sama dengan IFS number. Pada coding rencana konsentrasi ini kode-codingnya. Pada eh, tabel selanjutnya juga menggunakan laptop, ini codingnya. Baik, di sini kita hide semua tabel ini, kemudian kita pindah ke aplikasi SPSS. Nah, di sini pada tabel name kita buat di sini inisial NP untuk nama lengkap, KLS untuk kelas responden, inisial JK untuk jenis kelamin, RK untuk rencana konsentrasi, NKP untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan. Selanjutnya pada tipe, di sini yang pertama string, selanjutnya numerik sampai nomor 5 juga numerik. Di bagian width, di sini kita buat 27 karena nama lengkap responden dengan nama terpanjang jumlahnya 27 huruf. Makanya kita buat di sini 27. Kemudian di kelas kita buat 8, di jenis kelamin 8. Kemudian di sini di rencana konsentrasi, di sini huruf terbanyak di manajemen sumber daya manusia berjumlah 33 huruf, makanya kita buat di sini 33. Kemudian selanjutnya 30 untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya pada label, di sini nama lengkap, kelas responden, jenis kelamin, rencana konsentrasi, kemudian memenuhi kebutuhan. Di values, yang pertama kita buat non karena tidak ada pilihan. Di sini hanya mengisi nama saja. Kemudian di kelas, cara mengisinya, contohnya di value kita buat 1, di label kita buat 6 MB, kita klik ADD akan muncul seperti ini, dan kita berlakukan hal yang sama di 6MC, kita buat di value 2 di label 6MC, kita berlakukan hal yang sama pada kelima kelas tersebut. Kemudian untuk jenis kelamin juga seperti itu, satu laki-laki, dua perempuan. Begitu juga nanti di eh, konsentrasi, melakukan hal yang sama. Yang terakhir di memenuhi kebutuhan perkuliahan juga diperlakukan hal yang sama. Kemudian pada measure, eh, di yang pertama ini nominal, yang kedua scale, sampai yang kelima juga scale. Kemudian kita klik data view. Ini adalah copy paste dari Excel tadi dan mendapatkan salinan sebagai berikut.
Kemudian kita klik di sini analyze. Kemudian kita klik descriptive statistik. Kemudian kita klik frekuensi. Nah, di sini kita klik Ctrl A, lalu kita tanda panah, kita klik tanda panah. Kemudian kita klik statistik. Kemudian kita centang 4 kolom pada central tendensi. Kemudian di dispersion juga kita klik ke 6 pilihan tersebut. Kemudian kita klik continue. Lalu pada bagian charts, kita klik bar charts. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Nah, akan mendapatkan hasil seperti ini. Inilah output atau hasil pengolahan data yang kita dapat. Ini diagramnya. Dan ini tabel-tabelnya. Kemudian yang terakhir mengenai laporan dari pengolahan data ini akan kita buat di Word. Saya telah menyiapkannya tadi. Di sini pada bagian pengantar atau pendahuluan, di sini merupakan pendapat pribadi atau karangan pribadi. Kemudian pada hasil pengolahan data dan analisis yang pertama, berdasarkan hasil pengolahan data SPSS, jumlah responden 62. Data dari kelas responden diketahui NMMH memiliki responden terbanyak yaitu 19 orang, diikuti NMMF sebanyak 18 orang dengan persentase 29,0%. Dan selanjutnya sampai ke kelas 6MC. Ini tabelnya. Kemudian yang kedua, jenis kelamin. Responden perempuan lebih dominan dibandingkan laki-laki. Dapat kita lihat di sini tabelnya lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Kemudian diagramnya juga. Kemudian nomor 3, pada variabel rencana konsentrasi, mayoritas responden memilih konsentrasi manajemen keuangan sebanyak 30 orang, yaitu persentase 54,5%. Konsentrasi SDM 13 orang 23,6%. Pemasaran 12 orang 21,8%. Ini tabelnya. Ini diagramnya. Kemudian yang keempat, dalam memenuhi kebutuhan perkuliahan, mahasiswa menggunakan laptop pribadi 39 orang, persentase 66,1. 11 orang dengan persentase 18,6% menggunakan ponsel pintar atau handphone. 9 orang dengan persentase 15,3% masih meminjam perangkat milik teman. Ini tabelnya, ini diagramnya. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 62 mahasiswa dengan mayoritas berasal dari kelas 6MH. Responden didominasi oleh perempuan dibandingkan laki-laki. Selain itu, sebagian besar mahasiswa memiliki konsentrasi manajemen keuangan sebagai rencana peminatan mereka. Dalam menunjang kebutuhan perkuliahan, mayoritas responden telah menggunakan laptop pribadi sehingga mempermudah proses belajar dan pengerjaan tugas kuliah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa niat mahasiswa terhadap bidang manajemen keuangan cukup tinggi dan penggunaan teknologi pribadi menjadi faktor penting dalam mendukung aktivitas akademik mahasiswa. Demikian pengolahan data melalui SPSS yang dapat saya paparkan dan saya praktekkan. Saya ucapkan terima kasih.